Assalamualaikum, selamat sore, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara pengecekan jalur kabel lampu rem belakang, lampu senja yang belakang, atau sering kita sebut dengan lampu belakang, dan juga lampu sen kiri dan kanan yang belakang pada motor Suzuki Satria FU, Suzuki Smash atau Suzuki Shogun. Itu hampir sama semua. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung aja para brother semua, kita akan kenalan dulu untuk jalur atau fungsi warna kabel di bagian belakang ya. Nah, ini kebetulan sudah saya bongkar ya para brother semua. Nah, di sini ada kabel warna hijau muda di atas sebelah kiri di pin soket sambungannya. Ini adalah sebagai arus jalur lampu sen keluaran dari saklar sen sebelah kanan. Jadi ini adalah jalurnya jalur lampu sen yang mengarah ke arah sebelah kanan, yang keluar dari saklar sen kanan. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar sen kanan itu, arusnya akan keluar menuju ke jalur kabel warna hijau muda ini. Nah, ini akan terparalel ke bagian sen kanan yang depan atau belakang. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, di sini ada kabel warna hitam polos ya. Nah, untuk kabel warna hitam polos ini adalah sebagai jalur keluaran dari saklar sen sebelah kiri. Ini arusnya. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar sen ke arah sebelah kiri, itu arusnya akan keluar melalui kabel warna hitam polos ini, dan ini akan terparalel langsung ke bagian sen kiri yang depan atau belakang. Oke, nanti kita akan cek bersama. Kemudian di sini ada kabel warna putih garis hitam. Nah, untuk kabel warna putih garis hitam untuk tipe motor Suzuki Satria FU, Smash, Shogun dan sejenisnya ya, tipe Suzuki. Ini biasanya jalurnya adalah jalur massa atau ground. Nah, ini para brother semua pastikan nempel atau terpasang ke bodi atau rangka motor. Nah, ketika di jalur ini itu tidak terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor, maka semua jalur di bagian ini itu tidak akan berfungsi ya, gara-gara jalur ini tidak terpasang ke bodi atau rangka motor. Saya akan pindah dulu untuk kameranya ya. Kita akan perlihatkan contoh masanya itu seperti apa. Jadi pastikan harus terpasang ke bodi atau rangka motor. Ntar kita cari masa ya. Nah, seperti ini para brother semua ya. Ini masanya seperti ini, contoh masanya. Ini nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, sebentar saya akan menggunakan lampu blitz ya, biar lebih jelas. Nah, oke, jelas ya para brother semua seperti ini. Nah, ini dari bawahnya seperti ini. Ini masuk dan terbagi ke beberapa komponen. Ini adalah jalurnya massa atau ground. Oke, termasuk CDI, kiprok itu juga memerlukan massa. Berarti 3 jalur kabel sudah kita ketahui ya, arti atau fungsinya. Selanjutnya di sini ada kabel warna epoxy ya. Nah, ini epoxy. Ini adalah sebagai jalurnya keluaran dari saklar lampu senja yang sebelum masuk ke saklar jarak jauh dekat ya. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar lampu senja, nah ini akan hidup ya di bagian ini. Atau juga ini adalah sebagai jalur lampu belakang ya. Nah, ini akan masuk ke bagian tempat lampunya langsung ya. Nah, ini. Oke, dapat dipahami ya seperti itu para brother semua.
Nah, untuk di bagian kabel warna boxy ini, itu keunggulannya ketika saklar senja ya dihidupkan, ini lampu belakang tetap hidup ya. Nah, kemudian ketika lampu utama juga dihidupkan, ini akan tetap hidup. Seperti itu keunggulan di lampu belakang. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kabel warna putih garis hitam. Coba kameranya Mas biar lebih jelas. Nah, untuk putih garis hitam ini adalah sebagai arus keluaran dari switch rem, baik itu depan atau belakang. Jadi arusnya ini keluaran dari switch rem depan atau belakang. Nah, ketika di jalur ini tidak ada arusnya, silakan cek di tempat switch remnya di jalurnya ya. Sebelum masuk ke switch rem, pastikan dulu harus ada arusnya ya. Setelah kunci kontak itu di on kan. Jadi ketika kunci kontak itu di on kan, arus akinya itu harus pastikan dulu ada sebelum masuk ke switch rem. Nah, setelah switch remnya itu tertarik atau membuka, dengan kita menekan di bagian rem depan atau rem belakang, maka jalur arusnya itu akan keluar melalui kabel warna putih garis hitam ini. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, sekarang untuk pengecekannya yang harus kita persiapkan adalah cuma lampu riting atau lampu sen ya. Jadi kita akan cek semuanya di sini. Dan untuk jalurnya massa ya para brother semua, di setiap komponen itu memerlukan massa. Nah, ini sen kanan ada kabel warna hitam garis putih, ini adalah massanya. Dan juga sen kiri ini ada kabel warna hitam garis putih, ini juga adalah sebagai massanya ya. Jadi setiap komponen memerlukan massa. Dan juga di lampu utama atau lampu rem ini juga memerlukan massa. Oke, kita akan cek mulai dari jalur lampu sen dulu ya. Berarti kita akan cek sen sebelah kiri. Nah, sini. Dengan kabel warna hitam polos. Oke. Kita coba kunci kontak on kan dulu. Itu sudah kita on kan. Kemudian kita posisikan saklarnya tekan ke arah sebelah kiri. Nah, ini lampu sennya hidup. Nah, cara pengecekan di bagian ini kita posisikan, barangkali para brother ini tidak hidup ya. Berarti kita tancap di kabel warna hitam polos. Nah, yang ini satu. Kemudian yang satunya kita tancapkan di kabel warna hitam garis putih ya. Sekalian kita cek hitam garis putih. Coba. Nah, ini hitam garis putih satu. Terus yang satunya kita tancapkan ke warna hitam. Nah, ini harus mengikuti ya. Oke, dapat dipahami ya seperti itu para brother. Nah, ketika lampu riting ini tidak hidup ya, ketika kita cek, maka ada dua masalah. Satu, bisa diakibatkan karena massa atau groundnya lampu sen ini tidak terkoneksi ke bodi atau rangka motor dengan kabel warna hitam garis putih. Nah, yang kedua adalah tidak adanya arus di bagian kabel warna hitam ini. Nah, kemudian untuk pengecekan di bagian saklar sen sebelah kanan, yang hitam garis putih sebetulnya tetap ya, ini adalah massa karena setiap komponen memerlukan massa. Kita coba tekan dulu sen sebelah kanannya. Nah, ini untuk sen sebelah kanan hidup. Berarti kita cek di kabel warna ini hijau muda. Ini pastikan harus seperti ini ya para brother semua. Nah, ketika lampu riting ini tidak hidup, maka sudah dipastikan
jalur ini tidak sampai. Nah, jalur yang kabel warna hijau muda ini maksudnya tidak ada arusnya setelah saklar sen. Nah, bisa juga di bagian soket sambungan ini atau di tempat saklar sennya yang bermasalah. Nah, untuk memastikan arus ini bagus atau tidaknya, tetap kabel warna hitam garis putih kita tarik ya, kita lepas dulu. Nah, ini kita coba ini ke bodi motor atau ke rangka. Nah, seperti ini. Berarti sudah dipastikan jalur kabel warna hijau muda ini juga normal. Nah, selanjutnya untuk pengecekan di jalur lampu senja, berarti kabelnya kabel warna ini nih, epoksi ya. Nah, berarti motornya itu harus dihidupkan. Oke, kita tancapkan satu di sini. Nah, terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna hitam garis putih karena kita memerlukan massa juga. Oke, kita akan coba hidupkan motornya. Dan nanti saklar lampunya kita akan hidupkan. Nah, ketika ini hidup, maka jalur ini harusnya dari keluaran saklar on off ya, itu normal, tidak ada masalah. Oke, kita akan coba hidupkan dulu motornya. Oke, seperti itu para brother semua cara pengecekan di jalur lampunya ya. Mohon maaf ini knalpotnya sangat berisik sekali. Jadi ketika kita tekan di bagian saklar on off, itu lampu senja atau lampu belakang ya, sering kita sebut sebagai lampu belakang, ini harus hidup. Nah, cara pengecekannya kita cek di kabel warna epoksi. Nah, berarti yang ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan pengecekan di jalur lampu switch rem. Nah, untuk pengecekan di jalur lampu switch rem atau sering kita sebut sebagai jalur rem belakang ya para brother semua, itu adalah jalurnya jalur keluaran dari kunci kontak ya. Arus akinya itu akan keluar setelah kunci kontak di-on-kan. Nah, kemudian itu akan masuk menuju ke bagian switch rem. Nah, ketika di bagian rem belakang atau rem depan kita tekan, maka arusnya itu akan keluar melalui kabel warna putih garis hitam. Nah, yang ini. Nah, ini adalah arus keluaran dari switch rem. Oke, dapat dipahami ya. Kalau ini adalah massa nih, hitam garis putih, ini massanya lampu rem belakang dan juga massanya lampu belakang ya. Jadi ini terparalel dua nih massa ini. Oke, kita akan cek. Oke, ini saya gunakan lampu riting sama. Nah, kita pastikan dulu ya para brother semua, arusnya harus sampai di sini. Ini sebelum masuk ke switch rem ya. Oke, cara ceknya seperti ini. Ini kabel oranye adalah sebagai arus keluaran aki 12 volt setelah kunci kontak. Pastikan sampai di sini arusnya. Oke, kita coba tempelkan satu di sini, kabel warna oranye ya. Nah, kemudian yang satunya di bagian lampu riting, ini mohon maaf nih. Oke.
Ini warna oranye adalah arus aki setelah kunci kontak di-on-kan. Pastikan harus ada sebelum masuk ke switch rem belakang atau depan, itu sama. Nah, kemudian yang satunya di kabel warna putih garis hitam ini adalah sebagai arus keluaran dari switch rem yang tadi sudah saya terangkan ya di tempat lampu itu. Nah, kemudian untuk pengecekan arusnya itu ada atau tidaknya, yang satu kita tempel di lampu riting ini ke kabel warna oranye. Terus yang satunya kita tempel ke bodi atau rangka motor. Nah, misalkan ke sini nih. Coba. Nah, ini kunci kontaknya sudah saya on kan ya. Nah, sekarang saya akan coba off kan kunci kontaknya, dan lampu riting ini harus mati. Jadi mengikuti kunci kontak. Nah, jadi ini mati ya para brother semua, seperti itu. Oh, mohon maaf, ini hidup ya. Nah, jadi hidup mati itu mengikuti kunci kontak seperti itu. Nah, selanjutnya kabel warna ini, warna oranye yang ini, kita masukkan aja ke salah satu kabel yang di bagian switch rem ya. Kebetulan saya menggunakan kabelnya atau switch remnya punya motor Honda Supra, Grand dan sejenisnya. Nah, ini kita coba tempel ke sini aja satu. Terus kabel yang keluaran dari switch rem, nah yang ini ya, kita gabungkan atau kita sambung menuju ke kabel warna hitam garis putih. Oke, kita sambung. Oke, kita coba lagi di sini. Kita coba kunci kontak on. Nah, ini kabel warna oranye yang kita gabung sama kabel warna hitam. Nah, ini hidup. Nah, kemudian untuk pengecekan di kabel warna putih garis hitam ya, yang mengarah ke bagian belakang. Nah, kita coba tempel ya ke sini nih, ke bodi motor. Nah, ini tidak akan hidup karena untuk arus akinya itu tidak akan terhubung ya, karena di bagian rem belakangnya belum kita tekan. Nah, ketika di bagian rem belakangnya kita tekan, maka arusnya itu akan terhubung. Oke, kita akan coba tekan di bagian rem belakangnya. Coba kita tekan dulu ya para brother semua. Nah, seperti ini. Nah, ini hidup ya. Terus lampu belakang juga bisa dilihat seperti itu. Nah, itu cara pengecekannya ya. Oke, berarti untuk di jalur switch rem bagus tentunya. Nah, kemudian ketika kita cek di bagian kabel warna putih garis hitam, ini ada ya. Kemudian di bagian belakang itu tidak hidup untuk lampu remnya. Itu bisa diakibatkan karena mungkin di bagian soket atau lampunya yang bermasalah ya. Nah, cek di bagian soket ini. Kemudian kita akan cek di bagian belakangnya ya. Barangkali soket ini bermasalah. Berarti ceknya itu kabel warna putih garis hitam. Nah, ini. Oke. Terus yang satunya di bagian ujung lampu riting ini kita akan tancapkan ke kabel warna hitam garis putih atau ke bodi motor, karena hitam garis putih ini adalah sebagai massa ya. Oke, saya coba tekan di bagian rem belakangnya. Ini lampu riting harus hidup mengikuti lampu rem yang ini ya. Kalau misalkan di bagian lampu remnya ini para brother mungkin tidak hidup ya, mungkin bisa terjadi masalah di bagian lampunya yang putus atau massanya tidak terkoneksi. Oke, kita akan coba tekan dulu ya untuk rem belakangnya.
Oke, jadi semuanya sudah benar dan tidak ada masalah ya para brother semua. Jadi seperti itu cara pengecekan jalur kabel lampu rem belakang atau lampu senja ya, atau lampu belakang sen kanan dan kiri pada motor Suzuki Satria FU atau Suzuki Smash atau juga Suzuki Shogun. Jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya, semoga channel ini bisa berkembang dan ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih, selamat sore dan salam otomotif.